but my word stands alone, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan untuk kekuatan yang baru, untuk sukacita, untuk nafas, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami merasakan berkat ilahi daripadamu turun tercurah Tuhan. Bagi kami, sebentar kami akan memulai ibadahmu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan atmosfer surgawimu turun Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari ibadah kami dengan tentara malaikat surga-Mu. Biarkan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut Tuhan ibadah kami dengan penuh sukacita. Karena Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat, dan ada mujizat terjadi di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap mengucap syukur dan melompat dengan segenap hati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersyukur. Datang ke bait-Nya dengan hati yang mengucap syukur. Katakan haleluya. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Come on. Katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. GBI Wow katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Katakan kasih setianya, sekali lagi bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia apa Bapak Ibu? Katakan bahwasannya untuk selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan dengan segenap hati. Katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Katakan
Ada hati yang bersyukur di tempat ini. Tengok kiri kanan, katakan betapa baiknya bagi bersama-sama singer katakan, mari kita bersorak-sorai, lebih dahsyat lagi akan bersorak-sorai bersama, bersyukurlah kepada
terus menyembah Engkau pada siang hari ini ya Tuhan. Amin. Terus merasakan hadirat-Mu pagi siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bersama-sama kita mau katakan lingkupi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kaulah sumber pengharapan buat setiap kami Tuhan. Mari sama-sama angkat ucapan syukur, katakan lingkupiku Tuhan. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa. Mari sama-sama angkat suara. Di saat badai
iman kami pagi hari ini ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan setiap kami. Kaulah sumber pengharapan setiap kami ya Tuhan. Atas besar ku ternasbah Kau Mari jemaat GBWOW sendiri katakan, oh di saat ku akan terbang Bapa Kau Raja atas besar, oh ku ternasbah Kau di saat badai bergelora, oh ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, oh ku ternasbah Kau. Mari sekali lagi sama-sama dengan imanmu katakan, di saat badai bergelora dan ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku ternasbah Kau Allahku. Mari sama-sama angkat suaramu sembah Dia. Kau yang kami sembah di tempat ini ya Tuhan. Oh, we thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for your presence, Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. Sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber pengharapan kami, Yesus. Oh, we thank you for your grace, we thank you for your love, Jesus. Mari sama-sama
kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah kami berkata hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Biarlah kami berkata bersama dengan Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Allah kami melakukan perkara-perkara yang besar. Jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Karena kami pasti lebih dari pemenang. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari Bapak Engkau berfirman buat setiap kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami yang punya masalah kami percaya ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Saya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan berkati shalom buat sekalian. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan Pak Gembala, Pak Iwan, terima kasih untuk kesempatan boleh melayani. Nama saya Amos Hosea karena pertama kali saya kayaknya di sini Pak ya melayani ya. Nama saya Amos Hosea, memang kadang-kadang orang suka tanya Pak, kok nama Amos Hosea dua nabi digabung? Karena saya anak pendeta ya. Kalau anak pendeta semuanya nama Alkitab dalam rumah. Jadi mama saya itu pendeta GPB Penil di Pasar Baru ya. Tapi jangan tanya saudara, dulu saya ke gerejanya cuma Natal, Paskah baru ke gereja ya. Karena saya Kristen yang haleluya, hula-hula kesambar halilintar itu saya saudara ya. Anak pendeta ya, sekolah sih sekolah PSKD keren ya. Enggak. Perkumpulan sekolah apa kekurangan dana. Enggak, ya Kristen Jakarta ya. PSKD ya, ini teman SMP, teman SMA. Oh luar biasa, ini teman-teman semua ini acara reuni nih ya. Luar biasa ya. Kayaknya saya mesti sering-sering datang nih Pak Iwan ya. Minimal lap-lap mimbar ya supaya teman-teman datang ya. Jadi kalau anak pendeta tuh semua nama kita. Pak saya Yohanes, saya Amos, saya punya 3 adik laki-laki, Samuel, Yakobus, Yohanes. Perjanjian baru, perjanjian lama lengkap di rumah ya. Bahkan kayak punya anjing pun namanya Herodes ya enggak. Karena kalau nggak nama Alkitab lu nggak boleh di rumah loh gitu ya. Tapi jujur saja saudara, saya dulu nggak mau jadi pendeta. Karena kalau anak pendeta tuh dengar masalah gereja tuh di rumah. Apalagi dulu GPB ya enggak. Ini isinya Ambon, Batak, Manado. Jadi gereja Protestan tuh kalau di Maluku GPM, gereja Protestan Maluku. Kalau di Papua GKI, kalau di Manado Gemim, kalau di NTT itu Gemit, ya di Toraja, gereja Toraja, Mamasa itu ya. Tapi ketika ke wilayah barat mulai dari Surabaya terus sampai Sumatera, itu harus gabungnya di GPB. Jadi bayangkan ya suku-suku yang temperamental digabung di GPB. Ya, ini nggak ngomongin gereja saudara ya kan. Jadi saya dengar masalah gereja di rumah, saya bilang gua nggak bakal mau jadi pendeta. Gua jadi pendeta, itu namanya majelis, gua tantangin berantem tiap hari. Tapi ternyata kehendak Tuhan tuh lain. Ya, walaupun permulaannya berat, mentor rohani saya yang pertama tuh pendeta Arasiaan. Jadi saya bertobat dengan satu peristiwa yang sebenarnya setiap orang Kristen tuh jangan cuma ngaku dia lahir keluarga Kristen. Saya menemukan banyak orang tuh namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1 Korintus, Wahyu, Nugroho ya. Tapi Kristennya nggak jelas seperti saya dulu gitu ya. Dia harus mengalami satu titik yang disebut dengan pertobatan ya, born again experience ya, perjumpaan dengan Tuhan ya, bahasa kerennya sekarang encounter with God harus terjadi ya. Kalau orang sekolah Alkitab kita tanya cuma di titik ini nih, ya poinnya terjadi apa enggak gitu ya. Dan ketika saya mengalami hidup baru dalam Kristus, ternyata Tuhan punya rencana berbeda. Walaupun saya tahu jadi pendeta nggak gampang. Khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendeta gemuk kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kayak satpam, nggak kumisan kurang ganteng, pendeta mobilnya bagus ambil uang jemaat, nggak punya mobil kurang berdoa, pendeta nggak punya anak dibilang terkutuk, anak yang banyak dibilang kurang masih hawa nafsu, itu pendeta punya masalah. Akhirnya saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ya singkat cerita saudara, sekarang saya dipercaya Tuhan menjadi seorang gembala. Ya, saya menggembalakan sebuah jemaat GBI. Ya, saya mengajar juga di Petamburan saudara ya, di SDI Battle. Jadi saya kalau khotbah selalu kayak seminar begitu ya, pakai PowerPoint, pakai slide macam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ketemu sama saya dimanapun juga jangan ragu-ragu tegur saya. Ya enggak, Pak saya jemaat wow. Oh ya, ya, dan kalau ketemu di restoran jangan ragu-ragu selesaikan sampai di kasir. Ujungnya nggak enak Pak Iwan ya enggak. Tapi sering lupa Iwan, saya makan di restoran pas mau bayar. Pak meja itu udah bayarin. Weh, saya nyesel kenapa nggak pakai dibungkus ya.
Dibayarin soalnya ya. Puji Tuhan. Saya akan bicara tentang powerful prayer. Dalam bulan ini pengembalaan di mana Tuhan percayakan buat saya, kami mengumuli tentang yang namanya doa. Powerful prayer. Kalau kita ngomong tentang doa, ini topik yang sangat banyak dibahas dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kurang lebih ditemukan 650 doa dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita menemukan Rasul Paulus berbicara tentang doa itu kurang lebih 41 kali. Tuhan Yesus memberikan teladan tentang doa, pengajaran tentang doa kurang lebih 25 kali. Bahkan Alkitab mencatat kurang lebih 450 jawaban doa. Ya Tuhan genapi. Saya baca buku ditulis sebenarnya oleh beberapa penulis, dua orang penulis. Ini bukan buku rohani. Ya, saya beli di toko buku Gramedia, judulnya Amazing Stories of Healing. Kisah-kisah yang luar biasa dari kesembuhan. Ini kan bukan buku rohani, bukan buku Kristen. Tapi di dalamnya ada kesaksian-kesaksian tentang doa yang menyembuhkan. Contohnya ada seorang dokter namanya Randall Beard. Dia meneliti 353 pasien di sebuah rumah sakit di San Francisco, Amerika Serikat. Jadi ada sekelompok yang didoain, ada yang tidak didoain. Ya, ini bikin penelitian ilmiah. Kalau di luar negeri segala sesuatu serba diuji pakai ilmiah. Ya, data mesti ada data gitu ya. Nah, kelompok yang didoain ternyata membutuhkan lebih sedikit antibiotik, cairan di paru-paru lebih sedikit, tidak membutuhkan saluran udara buatan dan lebih sedikit yang meninggal. Harvard Medical School menemukan bahwa sepertiga orang dewasa yang diteliti menggunakan doa sebagai bagian dari usaha kesembuhan dari penyakit. Dari yang berdoa itu 70% mengaku bahwa doa sangatlah membantu. Ada lagi penelitian terhadap 750 pasien penyakit jantung. Ternyata tingkat kematian di kalangan pasien penyakit jantung yang berdoa menurun 30% dalam 1 tahun pasca operasi yang mereka jalani. Sebuah kampus di Chicago, ini Chicago betulan ya. Karena Chicago, Cikini, Kalipasir, Gondang dia. Ingat Kalipasir zaman dulu ya gitu. Tempat beli itu Kalipasir gitu ya. Ini Chicago betulan, bukan Chicago. Chicago itu Cikini, Kalipasir, Gondang dia. Ya, anak pemain PSKD 1 dulu ya. Di kampus ini mereka bikin penelitian. Tingkat kematian dini di kalangan orang-orang yang beribadah dan berdoa secara teratur adalah sekitar 25% lebih rendah dibandingkan pada mereka yang tidak memiliki keyakinan doa. Andrew Newberg, seorang ahli dalam bidang neuroscience, dia merekam otak orang yang berdoa. Ternyata otak orang yang berdoa itu berbeda dengan orang yang tidak berdoa. Dia menemukan 2 jenis otak. Ya, ini bukan otak-otak, tolong dikasih lihat. Yang sebelah kiri tidak berdoa, yang sebelah kanan berdoa. Dan dia mengatakan orang yang berdoa itu otaknya berbeda. Sebenarnya saudara nggak perlu bikin penelitian ilmiah. Cukup kita percaya Alkitab. Karena Alkitab mengatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Saya lihat dalam bahasa Yunani saudara kata kuasa. Dalam bahasa Yunani kata kuasa ada exousia, ada dunamis. Tapi kata Yunani dipakai ini sebanyak 28 kali, kata kuasa itu artinya mempunyai kekuatan, sanggup, berguna, menjadi sehat. Kalau Bu Maya mah ini pionir dalam persekutuan. Jadi kami punya, kami SMA PSKD 1 saudara ya. Ya ini teman-teman SMA PSKD 1 ada Ibu Betty, Ibu Lina, ada Pak Joni Manuputi, ada Bu Megi ya. Ini kami jebolan dari PSKD 1. Pas ketemu semuanya udah jadi penginjil. Saya kaget juga ya Kak. Waktu acara reuni di rumahnya Bu Maya bilang gini, Mas ini beneran kebaktian lo, lu mau khotbah beneran. Saya takut karena seorang nabi tidak dihargai di kampungnya sendiri gitu ya Kak. Saya takut kalau khotbah di kalangan teman-teman SMA pas saya berdiri, salibkan dia gitu ya Kak. Maksudnya kedagingannya gitu ya. Kami ada grup dan selalu Bu Maya yang posting. Bener-beneran kami doain. Ya, saya dengan istri bilang, itu di grup Maya lagi doain, gitu ya. Kita doain teman-teman. Ya, kami di gereja pasti saudara, setiap ada jemaat yang sakit, kita doain. Di GB Wow juga demikian. Amin. Ya, karena kita percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam berdoa? Karena ada jemaat yang berkata sama saya, Pak Pendeta, kayaknya doa saya nggak sampai ke langit, cuma sampai di langit-langit rumah. Karena ada jemaat yang nyanyi lagu, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku. Ya fales dia gitu.
Saya menemukan saudara dua hal. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam berdoa. Powerful prayer. Yang pertama-tama kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 23 sampai 25. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. 2 calon ya. 2 calon, bukan 3 calon ya. Saya ngomongin apa nih, saya gak tahu saudara. Hanya 2 calon waktu itu ya. Yusuf yang disebut Barsabas. Dan juga bernama Yusus dan Matias. Mereka berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Untuk menerima jabatan pelayanan. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini. God answers prayer in 3 ways. Yes, no, or wait a while. Riset dari George Barna di Amerika Serikat. Orang-orang Kristen ditanya ketika mereka berdoa, dapat gak jawaban doa? 41% mengatakan bahwa doa-doa mereka sering mendapatkan jawaban. Tetapi ada 1,5% mengatakan bahwa doa-doa mereka gak pernah dikabulkan. Sebuah penelitian yang dimuat dalam majalah Newsweek, The Mystery of Prayer, ini berapa puluh tahun yang lalu. Mereka bikin semacam kayak polling. Newsweek membuat suatu penelitian judulnya Is God Listening? Apakah Allah masih mendengar? Ternyata 13% mereka mengatakan kayaknya Tuhan tuh gak jawab doa kita. 13% kehilangan keyakinan karena doa-doa gak pernah dijawab. 1 bulan ini kami bicara tentang doa. Saya bikin survei di tengah jemaat. Saya lempar kepada jemaat survei dalam bentuk Google Form. Saya tanya sama jemaat, salah satu pertanyaannya, apakah pernah mengalami jawaban doa yang ajaib dari Tuhan? Ini jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Waktu saya baca hasilnya, saya cukup surprise. 83,3% jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Mengatakan mereka sering mengalami jawaban doa yang ajaib. 11,9% jarang terjadi. Tapi 4,8% hampir tidak pernah mereka alami. Saya pengen tahu nih siapa nih orang-orangnya. Siapa yang kepengen doanya didengar Tuhan. Dan mengalami jawaban dari Tuhan. Amin. Ini syarat utama dalam berdoa. Dan inilah keberadaan percaya kita kepadanya 1 Yohanes 5:14. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau, kalau bahasa Inggris ada yang disebut dengan if clause, syaratnya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. If we ask him for anything that is according to his will. Doa Bapa kami mengajarkan kita. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. SMA PSKD 1 dulu punya kepala sekolah namanya Pastor Planet. Kami jebolan PSKD 1 kalau mendengar nama Pastor Planet kami gemetar. Kenapa? Karena selalu kemana-mana pegang tongkat. Dan salah satu kebiasaan kepala sekolah kami di PSKD, kalau kami berjumpa, itu kami disuruh ucapkan doa Bapa kami. Pak Gembala dalam bahasa Inggris. Persoalannya ada tongkatnya di depan. Kita nggak hafal. Tanya Pak Joni Manuputi, berapa tongkat sudah melayang di pagi? Pak Soprani cuma tanya famnya. Ya enggak. Siapa famnya? Oh, tanya famnya. Manuputi. Ini dia. Ya enggak. Pak gitu ya enggak. Tapi Pak Joni Manuputi gara-gara tongkat itu sekarang jadi penginjil. Karena Pastor Planet cuma berkata begini, lagi jalan nih mau ke kantin, mau ke kelas, mau ke toilet. Saya nggak lupa tuh, buru-buru nih mau ke kantin, udah lapar. Dicegat ketemu Pastor Planet, Ompit panggilan kami. Lord's Prayer, langsung saya diam. Langsung berkata, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For then is the kingdom and glory forever. Amen. Bayangkan. Kami tamat tahun 84 dari PSKD 1 sampai hari ini masih hafal doa Bapa kami. Ya, makanya sekarang kalau orang pegang tongkat saya udah menghindar. Trauma sama tongkatnya Pastor Planet. Doa Bapa kami mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Teladan Kristus di Taman Getsemani berdoa, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa yang salah itu bukan sekedar kata-kata yang kayaknya meleset. Karena kadang-kadang ada jemaat kalau kita disuruh berdoa, kita minta dia suruh berdoa, pasti gak mau. Ada seorang ibu diminta oleh seorang gembala,
Ya, pasti Pak Gembala kan kepengen semua jemaat kan bisa berdoa kan. Nah, kita suka minta jemaat, ayo ibu, nanti ibu ya doa pembukaannya. Aduh Pak Gembala saya nggak bisa. Saya kalau doa sendiri mah bisa. Tapi kalau depan orang banyak saya kagak bisa ngomong, hilang kata-kata saya Pak Gembala. Pokoknya saya nggak bisa kalau doa depan orang. Pokoknya Gembala yang berkata, ibu harus melangkah dengan iman. Benar, pas mulai ibadah, doa pembukaan, Gembala panggil ibu ini, doa pembukaan. Dan ketika ibu ini maju, dia pegang mic. Karena dia lihat orang banyak, langsung gemetar. Puji Tuhan itu gereja Pentakosta, dipikir Roh Kudus bekerja. Pada grogi dan grogol. Blank, dia gak bisa ngomong. Dia cuma berkata, haleluya. Maksudnya biar ada kata-kata yang meluncur setelah itu. Kagak keluar juga. Habis itu dia berkata, glory. Maksudnya biar keluar lagi kata-katanya. Kagak juga. Speechless.com. Dia gabung glory, haleluya. Kagak bisa juga ngomong. Tiba-tiba dia berkata, benar kan Pak Gembala, saya gak bisa. Dia turun. Doa yang salah. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya membaca buku doa saudara dari George Muller. Ada satu metode berdoa yang disebut dengan metode George Muller. George Muller adalah seorang hamba Tuhan yang memelihara ribuan anak-anak panti asuhan di Inggris, di Bristol. Wah, kesaksiannya luar biasa sehingga George Muller suka disebut sebagai rasul iman. Ditanya rahasianya, apa modest kalau berdoa Tuhan nyatakan mujizatnya. Karena kasih makan ribuan anak-anak panti asuhan. Tanpa sponsor yang tetap. Enggak mengemis untuk mendapatkan makanan bagi pantai asuhannya. Tiap kali berdoa orang kirim. Yang kadang-kadang gak tahu siapa pengirimnya. Dia berkata begini, pertama-tama saya berusaha hati saya berada dalam keadaan sedemikian rupa. Sehingga tidak ada kehendak sendiri lagi dalam berdoa. Dan George Muller mengatakan 90% kesulitan kita adalah dalam hal ini. Itulah sebabnya kita berkata usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada bentuk perintah yang disebut dengan imperatif present. Ada imperatif auris. Wah, saya ngomong apa sudah gak jelas nih saudara. Kalau serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, 1 Petrus 5:7 itu perintah auris. Sekali kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, udah gak boleh lagi khawatir. Tapi ada banyak orang Kristen kan, ketika dia berdoa, serahkan, ini masalahnya misalnya. Serahkan penyakitku, utangnya, hutangku, bisnisku, kalau suaminya, suamiku. Kata serahkan tuh bahasa Yunani itu lemparkan. Jadi lemparkan suaminya, ya enggak, sama Tuhan. Itu bentuk imperatif auris. Serahkannya cuma sekali, habis itu mesti percaya. Amin. Imperatif auris. Tapi ada imperatif present. Misalnya Efesus 5:18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu bentuknya imperatif present. Harus terus-menerus penuh Roh Kudus. Tapi banyak orang Kristen cuma hari Minggu doang penuh Roh Kudus. Hari Minggu doang dia berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Itu hari Minggu. Senin sampai Sabtu, noni kudus. Yang bukan istrinya. Yang. Nah, Efesus 5:15-17. Ungkapan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah seperti orang luar, tapi seperti orang arif. Wow, ternyata singkatannya words of wisdom. Luar biasa Pak Iwan. Karena kenapa? Kata wisdom itu sebenarnya dari kata Ibrani. Kita tahu istilah hakim, hakam. Orang yang berhikmat itu hakam. Bahasa Ibraninya. Bahasa Arabnya hakim. Jadi kata hakim itu sebenarnya orang yang berhikmat. Adik kandung saya namanya Yakobus, 13 tahun lebih muda daripada saya. Jadi kepala pengadilan negeri di Parigi. Jadi adik kandung saya jadi kepala pengadilan, hakim. Saya bilang sama adik saya yang namanya Yakobus, di pengadilan boleh dipanggil yang mulia. Tapi saya panggilnya, Kop sini Kop, gue mau sama lo. Ya enggak, karena pendeta lebih tinggi daripada hakim. Ya enggak. Apalagi dulu kuliah saya yang bayarin gitu ya. Kan Papa udah meninggal, jadi saya yang tanggung jawab. Ya. Apalagi dia PDP, ya, dia dulu PDP di Lembah Pujian.
di Bali. Ya, saya PDT, lebih tinggi. Jadi kop sini kop. Bilang. Nah, orang yang berhikmat itu dalam bahasa Ibrani-nya, hakam, hokmah, orang yang punya kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Orang bodoh, kata Ibrani itu iwelet. Ya, iwelet itu artinya orang yang bermasalah dalam karakter. Jadi kalau kita memiliki kata-kata hikmat, itu bukan kata-kata manusia seperti motivasi, motivator yang ngomong, ya enggak. Orang yang berhikmat, orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Dan saya mau katakan tidak ada hal yang lebih penting daripada mengetahui maksud dan kehendak Tuhan bagi hidup seseorang. Contoh waktu kita SMA ya, itu zaman-zamannya Whitney Houston ya. Ya betul enggak? Waduh, sampai hari ini Pak Joni, ya Pak Nando ya, mesti panggil, kita mesti panggil Bapak Ibu di sini ya. Ini kita angkatan kita ya, Pak Nando ya, Whitney Houston ya, gitu Michael Jackson, pokoknya angkatan kita tuh penyanyi top-top dah. Kalau sekarang kan nggak jelas, ya nggak, suaranya kayak, tau mati narkoba deh. Waduh, Whitney Houston tuh penyanyi, saya sampai punya DVD-nya. Tapi saya kaget, setiap kali dia konser, di akhirnya, di ujungnya nyanyi lagu rohani. Ya, tapi ceritanya sedih. Dia meninggal karena narkoba. Ya, gara-gara kenapa? Gara-gara suaminya, Bobby Brown. Jadi Bobby Brown tuh sering kelilipan. Nggak bisa bedakan mana isi sendiri, mana isi orang gitu. Selingkuh. Stres, Whitney Houston. Pas stres sama suaminya sendiri. Bukannya suami bertobat, tinggalkan tuh perempuan-perempuan yang orang mau bilang perempuan tak jelas itu. Ya. Malah dikasih narkoba sama Whitney Houston. Makanya waktu Whitney Houston meninggal, itu Twitternya Bobby Brown habis diserang sama penggemarnya Whitney Houston. Whitney Houston punya suara kan, oktavnya naik. Ya, menurut saya nggak ada penyanyi yang suaranya, ya, dia punya lagu Endai, aduh, sudah keteh hati habis itu ya. Tapi yang menarik katanya, last performance-nya Whitney Houston itu di sebuah nightclub sebelum dia meninggal karena overdosis. Dia masuk di sebuah klub, bukan gereja loh, dan dia nyanyi lagu, Yes, Jesus loves me. Kayaknya di akhir-akhir hidupnya dia sadar, selama ini saya hidup di luar kehendak Tuhan, sehingga banyak hal hidupnya mengalami namanya kekacauan. Sepertinya Tuhan jauh dari dia, kenapa? Karena dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Segala pencapaian dan keberhasilan manusia menjadi sia-sia jikalau itu terjadi di luar kehendak Tuhan. Saya mau pesan buat jemaat GB, wow. Ya, apapun yang kita doakan, carilah dahulu kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Saya baca dalam Kisah 1 tadi ayat 26. Mereka berdoa dan buang undi. Tapi saudara kalau baca dalam Kisah Para Rasul, hanya Kisah Rasul pasal yang pertama saja mereka buang undi. Pakai Urim dan Tumim. Itu tradisinya orang Yahudi mencari kehendak Tuhan pakai batu Urim dan Tumim. Saudara boleh di Google tentang Urim dan Tumim. Bagaimana caranya mereka membuang undi. Tapi kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Ada ungkapan berkatalah Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam seluruh Kisah Para Rasul. Setelah Kisah Rasul pasal yang kedua sampai dengan pasal 28. Maka ada ungkapan kata roh kepada Filipus. Berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus menjaga mereka, kami dan Roh Kudus. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kenapa tidak ada lagi undian? Dalam Kisah Rasul 2 dan seterusnya. Kenapa nggak ada undian? Hanya Kisah Rasul 1. Mereka mencari kehendak Tuhan dengan undian. Kenapa nggak ada undian? Karena sudah ada undian BCA, bukan saudara. Karena setelah Kisah Rasul 2 ada Pentakosta. Dan Roh Kudus pimpin hidup orang percaya. Dan kalau ia datang kata Tuhan Yesus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara lihat gereja Kisah Para Rasul, Church Growth Statement in the Book of Acts. Gereja bertumbuh dengan luar biasa. Seorang hamba Tuhan berkata begini, success is always the result of following the leading of the Holy Spirit. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang mengalami kuasa Tuhan dalam doa adalah orang-orang yang punya kepekaan akan suara Roh Kudus. Saya dulu belajar saudara tentang sejarah misi. Seorang hamba Tuhan namanya William Carey. William Carey punya moto yang sampai hari ini orang pakai.
yang berkata expect great things from God and attempt great things for God. William Carey mendirikan 300 pelayanan misi atau tempat misi. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam 8 bahasa utama di India. Sehingga ratusan juta orang India bisa baca Alkitab dalam bahasa mereka. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia dapat suara Tuhan berdasarkan Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Ini ayat rema, menjadi rema buat dia. Sehingga dia sebenarnya hanya seorang pengerja gereja biasa. Ya, kalau di GBI, ya Pak Gembala ya ada PDP, PDM, PDT. Dia kira-kira cuma PDP. Ya, terus dalam sebuah diskusi dia tanya sama Pak Gembalanya. Pak Gembala, PDT ya. Kenapa kita tidak pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar Inggris, di luar sana? Gembalanya yang menganut ajaran Calvinis berat berkata buat William Carey, "Hey young man, if God wants to save the heathens, He will not use you and me." Hei anak muda, kalau Allah mau menyelamatkan orang-orang kafir di sana, dia nggak pakai kamu dan saya. Sudah, duduk saja. Saudara, tapi dia nggak tahan dengan suara Tuhan ini. Dan dia menjalani itu sehingga tercatat dia menjadi salah satu misionaris yang memberikan pengaruh besar di India sampai hari ini. Saya baca kisah hidup John Sung, seorang yang memiliki gelar Master of Science, PhD, memiliki keilmuan dalam bidang sains yang luar biasa. Papanya seorang pendeta. Boleh saya tanya siapa yang di sini? Papa mamanya tuh orang yang suka berdoa, orang yang melayani, orang yang cinta Tuhan. Boleh angkat tangan yang papa mamanya. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, biasanya kalau orang tua kita tuh, ya, itu cinta Tuhan. Sejak dalam kandungan sudah banyak doa buat kita loh. Makanya saya jadi pendeta. Ya enggak. Saya kan ngajar di sekolah teologi dari tahun 94 sampai hari ini. Kalau kami mau terima mahasiswa, kita tanya dulu panggilannya. Wih, itu banyak cerita. Dari mana pengaruh orang tua? Ya, nah papanya Johnson tuh pendeta. Padahal Johnson tuh seorang yang jenius. Luar biasa kemampuan akademiknya. Tetapi dia akhirnya tahu kehendak Tuhan. Gimana dia menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja-gereja berbahasa Tionghoa di Indonesia itu banyak didirikan dari hasil pelayanan Johnson. Makanya dia disebut sebagai obor Allah dari Asia. Saya baca biografi seorang yang namanya Johnny Erickson Tada. Waktu remaja, dia nyemplung, dia diving di sebuah pinggir pantai di Amerika Serikat. Rupanya ketika dia diving, dia nggak tahu. Itu sangat dangkal, pinggiran pantainya. Dan apa yang terjadi? Lehernya itu kayak krak gitu. Dan dia cacat dari leher ke bawah. Saya baca biografinya, dia struggle luar biasa. Dia berkata kalau saya tidak bisa gerakan lagi leher ke bawah, saya nggak punya masa depan. Di rumah sakit dia berdoa, minta Tuhan sembuhkan dia. Minta Tuhan pulihkan dia. Tetapi apa yang terjadi saudara? Nggak ada terjadi kesembuhan. Dia seperti kayak putus asa. Dia minta ketika suster masuk, suster tolong dong ambilin bantal. Suster pikir mungkin dia pegel, minta diganti bantalnya. Buat apa bantalnya? Tolong ambil bantal, tekep muka saya biar saya mati katanya gitu. Temannya datang ke rumah sakit, dia bilang tolong buka jendela dong. Kenapa? Dia lempar saya dari jendela biar saya mati saja. Saudara, itu doanya Johnny Erickson Tada. Tapi satu kali Johnny Erickson Tada dia berdoa, Tuhan kalau saya pengen mati gak bisa mati-mati. Apa sih kehendakmu Tuhan? Terus Tuhan ingatkan dia. Dia sebenarnya dulu ya kepengen jadi seorang pelukis, punya bakat seni yang luar biasa. Akhirnya Tuhan seperti ngomong sama dia. Kalau kamu gak bisa menggerakkan leher ke bawah, kamu bisa menggunakan leher ke atas. Apa yang dia lakukan saudara? Dia melukis dengan menggigit kuas. Ini lukisannya saudara luar biasa. Dan lukisannya saudara ada di kantor Presiden Amerika Serikat. Dia berkata begini, Johnny Erickson Tada, suffering provides the gym equipment on which my faith can be exercised. Sometimes he says yes. Kadang Tuhan berkata ya. Kita minta Tuhan, saya pengen dapat ini, Tuhan kasih. Tapi sometimes he says no. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan, pasti yang terbaik dan sangat-sangat terbaik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Carilah kehendak Tuhan dalam kita berdoa. Yang kedua saudara, berdoa dengan puji-pujian kepada Allah. Kisah Rasul 16 ayat 25 masih dalam kisah para rasul. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya suka mengatakan begini saudara, hidup ini
terdiri 10% dari setiap kejadian dalam hidup. Dan 90% respon atas setiap kejadian dalam hidup tersebut. Setiap kejadian dalam hidup itu cuma 10%. Saudara mungkin pikir, jadi pendeta, ada teman saya pengusaha Pak Iwan, ngomong begini. Amos, kalau saya lihat sekarang kayaknya cuma pendeta doang yang happy, bahagia. Yang lain susah. Saya lihat Pak Amos cuma senyum-senyum, ketawa-ketawa, gembira. Kayak gak ada masalah, salah. Saya punya masalah banyak. Masalah terbesar saya sampai hari ini adalah apa? Rambut nih, gak tumbuh-tumbuh. Jadi gembala pusing ya Pak Iwan ya. Benar pusing. Jadi gereja kami ya enggak. Makanya saya kalau khotbah di luar tuh kayak senang banget Pak Iwan. Ya enggak. Ini buat saya bola, ini kayak refreshing. Makanya tolong sering undang-undang saya ke sini ya enggak. Minimal vakum cleaner ya enggak. Ya benar. Wah di gereja kita baru datang udah pusing. Ya, baru mau cari parkir. Saya bilang nih aduh enggak sesuai dengan SOP karena kan bola berapa kali ya datang kan parkirnya kan susah. Di pinggir jalan tuh Wahid Hasim. Ya enggak, dulu ada peraturan di sub bisa ngangkut. Ya jemaat kami ada Brimob. Ya orang Papua lagi Ambon. Pak Gembala lapor. Saya kirim pasukan sini ya, jaga ya. Usir semua orang di sub kata gitu ya enggak. Aduh jangan. Kita tulis surat ke Disub Pembar DKI ya enggak. Nah, minta dikasih izin. Kalau enggak kita susah. Ya kan udah. Ya. Jadi gembala banyak masalah. Ya, hari Minggu lalu tahu-tahu ada laporan. Kan ada lift tuh. Yang boleh pakai lift hanya lansia. Anak-anak sekolah minggu selesai permainan. Mereka tanpa permainan naik lift, turun lift. Woi kalau rusak mahal woi. Kemarin baru rapat dengan bagian keuangan Pak Iwan. Pusing kepalaku. Puji Tuhan. Besok ke GBWO. Minimal saya dapat hiburan. Kalau di jemaat, baru khotbah, nih tim musiknya pada kemana nih? Itu 10%. Ya, orang berkata sama saya, Pak Gembala, saya belum dapat jodoh. Masalahnya apa? Aduh Pak Amos, Pak Gembala, semua orang punya jodoh, saya enggak. Semua punya teman, posting-posting di Instagram, saya enggak ada. Lu mah kambing aja posting apa-apa kan dia. Emang lu pikir pas menikah enggak ada masalah? Orang menikah tuh cari masalah. Ya enggak? Betul enggak? Kita hidup sendiri aja bermasalah. Ada orang lain lagi, ya enggak? Pernikahan Kristen kan 2 jadi 1. Milikmu. Gitu ya enggak? Masa ada jemaat yang berkata, Pak Gembala, masa suami saya punya password di handphone, nggak mau kasih tahu? Mau tahu caranya? Gimana Pak Gembala? Banting handphonenya, biar dia beli handphone baru gitu. Pak Gembala, nyata Pak, dulu suami saya imut-imut, sekarang amit-amit. Maksudnya apa? Iya, kalau dulu ngomong waktu pacaran manis, honey, pakai bahasa Inggris, honey, madu, telur, jahe gitu. Sekarang manggil cuma, itu 10%. 10%. Ya enggak. 90% itu respon kita. Dan banyak orang tawar hati. Alkitab berkata jika engkau tawar hati dalam masa kesesakanmu, kecilah kekuatanmu. If you are weak in the crisis, you are weak indeed. Itu tengah-tengah kita ada Bu Betty ya. Bu Betty ini punya pergumulan yang luar biasa. Gitu ya teman-teman ya. Bu Betty ya saya singgung sedikit ya. Gitu. Tinggal 5 menit ya. Kan saya baru sekali ke sini, tambahin dong 50 menit dong ya. Gitu. Ayo lo, masa berkata terus enggak. Saya coba 5 menit saya selesaikan ya enggak. Gampang kalau selesaikan. Amin, langsung kita tutup ya. Jangan tawar hati. Kita harus punya respon seperti Paulus dan Silas. Menaikkan pujian kepada Allah. Ada orang ngomong sama saya, Pak, saya kalau doa gak bisa banyak Pak. Tapi saya dengar orang berdoa bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Saya baca Yonggi Cho setiap hari berdoa 8 jam sama pendeta ini. Saya berkata coba baca dalam ayat ini, Kisah 19:25. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dalam bahasa Yunani kata dan, kai. Kata kai itu seringkali 2 oknum. Itu satu hakikat. Makanya dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata dannya itu menunjukkan sehakikat. Berdoa dan puji-pujian. Saya bilang saya sementara setir mobil. Itu ketika ada puji-pujian di mobil saya. Itu doa saya.
Saya kalau mendoakan jemaat yang lagi sakit, terbaring di rumah sakit, jangan didiemin. Karena kalau orang terbaring di rumah sakit, kelihat tulangi lagi di rumah sakit, pikirannya cuma satu, aduh gimana nih sakit gua, aduh. Tapi ketika ada puji-pujian, itu menjadi doa kita. Kata Yunani untuk puji-pujian dipakai kata Yunani, aineo. Yang artinya to celebrate God in song. Dan orang yang meresponi setiap tantangan masalah pergumulan dengan doa dan puji-pujian, mujizat terjadi. Kita tahu terlepaslah belenggu mereka semua. Di rumah saya punya buku dalam bahasa Inggris, ditulis oleh kakak adik Peterson. Judulnya 100 Amazing Answers to Prayer. Diceritakan kisah 2 gadis Amerika yang ditawan pasukan Taliban. Ini kisah nyata. Waktu kedubes Amerika di Afghanistan tahu ada 2 gadis Amerika yang dimasukkan penjara oleh Taliban. Pihak kedubes Amerika Serikat sudah hands up. Udah gak bisa balik dah. Udah yang namanya Taliban anti sama yang namanya perempuan. Dituduh nyebarin kekristenan lah, ya habislah, sudah selesai. Tapi gereja mereka punya respon yang berbeda. Mereka gak ambil gitar dan nyanyi lagu ya nasib, mau bunuh diri tapi takut mati, dibuang lagu dangdut itu. Mereka bikin doa 24 jam, 2 berantai, 2 peperangan, 2 syafaat, 2 puasa. Pasukan Amerika nyerang Afghanistan. Dijatuhkan bom mengajau dari penjara dari 2 wanita ini. Pasukan Taliban yang jaga penjara ketakutan. Langsung melepaskan semua tahanan termasuk 2 gadis Amerika ini. Yang kemungkinan besar sulit untuk bisa keluar. Dan akhirnya singkat cerita mereka bisa kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan selamat. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara-saudara, the greatest test of faith is when you don't get what you want, but still you are able to say thank you Lord. Jadi Sis Betty, walaupun mungkin ketika Sis Betty melewati banyak pergumulan, ya Sis Betty tetap bisa berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu iman yang sejati. Ketika saudara berkata sama saya, Pak, saya udah cari kerjaan seperti lagunya Ebit GAD. Ada lagunya Ebit GAD, dari pintu ke pintu, maksudnya dari pintu kantor ke pintu kantor yang lain. Belum ada panggilan. Tapi kita tetap berdoa, tetap percaya. Tetap ikut Zoom jam 6 pagi, betul ya? Karena Bu Maya paling rajin kirim ya di grup. Saya suka mengatakan begini, ketika orang percaya, berdoa dan mengucap syukur. Menaikkan pujian dalam situasi yang sulit sekalipun. Sebenarnya ini menandakan orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Yang sedang bekerja melalui Roh-Nya yang kudus dalam hidup orang-orang percaya. Saya suka tanya sama jemaat, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Survei dari Kompas mengatakan generasi Gen Z, generasi milenial yang paling stres. Karena generasi sekarang, anak muda zaman sekarang, selalu diajar pakai metode ilmiah. You have to prove it, pastor, and then I believe it, pastor. Bilang, lu mesti buktiin dulu, baru gue percaya. Stres. Survei yang saya buat tengah-tengah jemaat Ebenezer, Gembala, saya tanya sama jemaat. Ya. Ketika setiap kali berdoa dalam sebuah pergumulan, keyakinan akan pertolongan Tuhan kira-kira di angka berapa? 1, sangat tidak yakin. Ya. 1 menit lagi. Ya, di ujung-ujung. Ini seru bagian akhirnya. Ya. 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 1, itu sangat tidak percaya. 5, sangat percaya. Ternyata yang jawab 5, enggak 100% loh. Padahal yang namanya Amos Hosea khotbah, udah bisa-bisan. Tuh mimbar tinggal separuh kalau saya khotbah. Dimakan apa dibuang, saya nggak tahu. Wah kayak itu ya Kak. Kami rekan-rekan hamba Tuhan, di pelayanan kami kayaknya kalau doa tentang iman udah jangan tanya deh. Jangankan gunung, negara pun kita pindahin. Pulau pun kita pindahin semua ke pulau. Ya. Tapi hasil survei mengatakan hanya 76,3% yang benar-benar yakin. Ada yang sekitar ya 13,2% di level 4. Saya mengatakan, saya kasih nih hasil survei ini di tengah jemaat. Target saya adalah apa? Jemaat ini harus 100% yakin. Walaupun belum melihat, kita percaya.
Karena pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Salah satu jemaat Tuhan, ya ini boleh kesaksian sedikit jemaat ya, ada Ibu Delia. Jadi kami juga ada doa di prayer, kami punya tema tiap hari kami itu prayer for miracle. Jadi ini doa kami adakan ketika di tengah-tengah pandemik, Pak Gembala. Jadi waktu varian Delta itu mengerikan. Ya beberapa jemaat kena dan meninggal, ada pengerja. Ya. Jadi bangun pagi-pagi tuh kalau buka handphone, saya udah bahasa roh kenceng. Aduh Tuhan, siapa lagi nih? Aduh ya. Kita udah gak tahu kan. Kami punya tim dokter. Tim dokter pun juga ya standar-standar aja dari pemerintah kan gitu ya. Standarnya. Aduh siapa nih? Akhirnya saya bilang, udah. Daripada kita di rumah stres. Gimana kalau kita bikin Zoom meeting tiap Kamis? Kita doa. Kita doain semua. Siapapun juga. Bukan hanya dalam jemaat. Siapapun juga. Kita doain. Ya, yang punya masalah. Waktu itu khusus untuk yang kena COVID. Kita doain. Lama-lama itu jadi setelah COVID selesai. Kita terusin sampai hari ini. Ya, dan menarik. Ada kesaksian Ibu Delia. Dia maaf ya dibuang air gitu, darah semua. Diperiksa di lab, wah dia punya lambung bermasalah. Itu Kamis malam dia di rumah sakit. Dia bilang saya ikut ini dalam keadaan seperti ini, tolong doain. Wah kami doain malam itu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong. Ya Ibu Delia dalam keadaan terbaring di rumah sakit ikut doa. Pagi-pagi dokter biasa kontrol cek. Dilihat segala macam. Periksa. Bu, Ibu minum obat lain enggak ya? Selain dari obat saya. Kan biasa mohon maaf ya, orang Chinese kan suka dari glodok disusupin gitu ya. Enggak. Obat-obat tradisional gitu ya. Enggak ada dia dokter. Wah hasilnya lain ya. Udah Ibu bisa pulang. Ya enggak. Amin. Saya tidak tahu pergumulan jemaat GB Wow. Tapi mari kita push. Pray until something happens. Dengan cara apa? 2 hal. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan pujian dan penyembahan. Karena kita percaya bersama dengan Kristus kita cakap menang segala perkara. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita naikkan satu pujian. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Karena Yesus Tuhan, Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia memegang tangan kita pada saat kita mengangkat tangan kita. Dia Tuhan yang ajaib. Turun tangan dan pegang tangan kita. Mari kita berkata, ku tidak takut Tuhan sebab engkau besertaku. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang Ebenezer, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Kami meyakini Tuhan keberadaan kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah kebaikan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ku tidak takut sebab Kau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Kau Allahku, Sebab Engkau Allahku. amin, haleluya. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolong kami Tuhan. bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, ku tidak takut sebab Kau besertaku Tuhan. Ku tidak takut Sebab Kau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Kau Allahku, sebab Engkau Allahku. haleluya. Engkau meneguhkanku,
Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Haleluya. Oh glory. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya sudah mengatakan dari mimbar gereja, jika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, kita merasa kita mampu, kita sanggup, kita merasa kita hebat. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada saat kita mengangkat tangan kita, kita percaya dia Tuhan yang maha hadir. Dengan mata jasmani kita tidak melihat ada kehadiran Tuhan, dengan mata rohani. So dengan firman-Nya, dia menyertai kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia melihat isi hati kita. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sanggup menolong kita. Apapun masalah pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebagai tanda kita menyerahkan pergumulan, persoalan, beban dalam kehidupan kita. Kita angkat tangan kita dalam hadirat Tuhan. Supaya Tuhan yang dahsyat dan besar turun tangan dan memegang tangan kita. Bapak, engkau melihat ada suami yang mengangkat tangannya. Ada istri yang mengangkat tangannya. Ada seorang ibu yang mengangkat tangannya. Ada kami yang mengangkat tangan dalam keadaan lemah. Ada kami yang mengangkat tangan dalam keadaan bermasalah dalam pekerjaan. Masalah keuangan. Masalah hutang piutang yang belum terselesaikan. Bahkan kami mengangkat tangan kami sedang punya masalah dengan orang lain. Kami angkat tangan kami Tuhan, karena ada beban, masalah, pergumulan mungkin dalam pelayanan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Engkau Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Engkau Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Yehova Shammah, Tuhan yang menyertai kami. Engkau Yehova Shalom, Tuhan yang mensyata setiap kami. Karena pada saat kami mengangkat tangan kami menyerahkan masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah pelayanan kami percaya Tuhan yang dahsyat dan besar turun tangan. Dan ketika Engkau turun tangan, Engkau pegang tangan kami. Ketika Engkau pegang tangan kami, ada kelepasan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku
benar Bapa, kami terima kemenangan demi kemenangan. Kami lihat jawaban doa Bapa. Kami lihat kesembuhan dan mujizat terjadi Tuhan di keluarga kami, di gereja kami, di kehidupan kami Tuhan. Dan kami ingin melekat erat di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan sukacita surga sempurna turun Tuhan di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan segala kebenaran firman-Mu menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Agar tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Sehingga kami keluar menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Dan kami menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Lewat persembahan kami, Engkau Allah yang memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendapatkan berkat sukacita dari Allah. Bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selagi kita memberikan yang terbaik, pada hari ini puji nama Tuhan kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang luar biasa. Kita sambut Natali, kita kasih tepuk tangan. Sukacita dari Allah kita, haleluya. Sorrows like sea
Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 10 September 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Dieter Nicholas. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 17 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Hana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 24 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Jemaat Tuhan, ada pengumuman tambahan. Kami mengajak buat Bapak Ibu Saudara boleh join bersama kami di doa pagi setiap hari Rabu dan hari Jumat. Dan untuk bulan September kita akan membahas tentang hati. Nanti bukunya akan dibagi next week, oke? Puji Tuhan, ini saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Bapak Ibu, kita satu keluarga, yuk kita arahkan tangan kita buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita mau sepakat ya untuk kita mendoakan mereka. Bapak di surga, Bapak yang baik, Kau Bapa yang begitu luar biasa buat setiap kami, juga secara khusus buat saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaan pemeliharaanmu yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku percaya Engkau akan terus beserta dengan mereka, memberkati mereka, menjaga mereka, menuntun mereka. Bahkan biarlah di hari ulang tahun mereka ini Tuhan, di bulan Agustus ini kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hikmat dan pengertian yang daripadamu boleh terus ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga di tangan kanan mereka ada umur panjang, dan di tangan kiri mereka ada kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka, sehingga apa saja yang dibuat oleh tangan mereka, Tuhan menjadikannya berhasil, dan hidup mereka akan terus naik dan tidak turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan boleh anugerahkan sebagai hadiah di hari ulang tahun mereka. Kami percaya kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan selalu ada, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti mereka sepanjang hidup mereka. Kami juga berdoa buat saudara Robi yang ada di rumah sakit yang kemarin ini berulang tahun Tuhan. Kami percaya sempurna pemulihan yang dari Tuhan. Biarlah hidupnya boleh karena percaya bukan karena melihat, dan biarlah boleh percaya bahwa dia dikasihi Tuhan. Dia dibela Tuhan, dan kalau Tuhan ada di pihaknya, siapakah yang boleh menjadi lawan dia? Terima kasih juga buat Ibu Amel Tuhan, kami percaya semakin sempurna, kakinya kuat seperti kaki rusa. Dia akan melompat-lompat dan dia berkata bahwa Tuhan sudah berperkara di dalam hidupnya. Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan secara sempurna di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita sama-sama katakan amin. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang, oh sekarang juga, sekarang juga.
siang hari ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saudara diberkati, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, memberikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Oh, in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, oh, sing Hosanna, Hosanna, oh, in the highest, oh, let our King be lifted up, and Mari pada kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Kau melawat kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengirimkan Bapak Amos Hosea untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu perjalanan hidupnya bersama dengan Engkau panjang, dan kami percaya Tuhan, dia akan menjadi inspirasi bagi anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang dia gembalakan boleh kuat, boleh beriman, boleh melihat bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa dan mau ikut campur tangan dalam setiap kehidupan jemaatnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Amos Hosea dan keluarga. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah setiap permasalahan persoalan, biar hanya menjadi Tuhan kesaksian dalam kehidupannya bagaimana Engkau menjawab doa-doanya. Terima kasih Tuhan buat kami semua yang diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, kami melihat bahwa Engkau ingin kami tahu cara berdoa. Engkau ingin kami tahu Tuhan bagaimana kami boleh mendekat kepadamu. Karena untuk itulah Engkau mati di kayu salib, bahwa kami mempunyai hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah kami mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus di dunia ini Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau dengan akrab di dunia ini Tuhan. Kami boleh mengetahui isi hati-Mu di dunia ini Tuhan, sekarang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Roh Kudus menolong kami Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi, sehingga tidak ada doa yang tidak dijawab. Semua doa-doa kami dijawab, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau ingin memberikan setiap daripada apa yang kami inginkan dalam hati kami Tuhan. Engkau ingin doa kami dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuntun kami Tuhan setiap hari. Bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, remaja, orang tua, biar kami berlari-lari mengejar Engkau. Kami berlari-lari ingin mengenal Engkau secara pribadi, karena kami tahu hidup kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua, remaja. Kami percaya Tuhan, semua taburan kami boleh memberkati pekerjaan-Mu, boleh memberkati Tuhan gereja kami Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Chris dan Ibu Cen Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan tempat yang sangat baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini.
Untuk pemilik mall ini juga kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Kau memberkati mall ini sehingga ada hadirat Tuhan tempat ini. Semua tenan-tenannya diberkati di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia bangkit. Tidak ada krisis di dalam negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemilihan presiden 2024. Kami taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan, presiden yang berasal daripadamu. Firman mengatakan kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, negara kami. Kami berdoa Tuhan, presiden yang berasal daripadamu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami berdoa berkati Tuhan GBI. Kau berkati anak-anak-Mu, pelayanan yang telah diberikan Kau berkati Tuhan. Juga Bapak Gembala kami Pak Iwan dan Ibu Ola, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan hati mereka Tuhan untuk melayani. Semua hamba-Mu yang telah melayani, terima kasih Tuhan. Jemaat yang telah datang, yang baru pertama kali Tuhan datang, kami percaya bukan satu kebetulan, tapi mereka boleh mendengar suara-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah tapi biar hati kami tetap memuji-muji Engkau. Karena tahu Engkau lebih dari mau Tuhan untuk mengenal, untuk menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.